Waktu itu hujan rintik-rintik, badai menggeliat, daun-daun berguguran, dan harga sembako pun membumbung tinggi. Aku berniat di dalam hati ini untuk mencari sebuah kosan di daerah Bandung Timur, ke kiri dikit. Akhirnya aku menemukan hunian yang asri dan higienis yang seperti ada di iklan-iklan. Saya tidak berpikir panjang, saya langsung bergegas datang ke kosan yang asri dan higienis tersebut. Lalu saya bertemu pemilik kosan yang memiliki wajah seperti bintang film dan memiliki postur tubuh seperti Hitomi Tanaka dan memiliki ukuran payudara all size. Dan yang bersangkutan bernama Tante Mary. Setelah berbincang-bincang dengan yang bersangkutan, akhirnya saya memutuskan untuk ngekos di kosan Tante Mary tersebut. Kosan saya dekat tangga, berbahan kayu dan beralaskan karpet. Saya langsung memindahkan barang-barang saya ke kamar tersebut. Dan tiba-tiba saya melihat kaca, ada sesosok makhluk bermuka hitam, bergigi putih, dan bermata merah. Saya terkejut dan terheran-heran. Apakah ini cinta? Dan saya pikir tidak, karena getaran di dalam nadi dan jiwa saya ini getaran yang beda. Getaran ini membuat saya merinding dan lemas. Enak dikit. Saya dekati cermin itu dan ternyata wajah yang seperti Cupat Kai itu adalah saya sendiri. Keesokan harinya saya lari pagi, terus senam dengan gembira sambil memegang minuman andalan saya, yaitu teh eco. Saya melihat Tante Mary dari kejauhan sedang senam di halaman kosan. Tante Mary yang nampak begitu hot dengan cucuran keringatnya karena ini tepat jam 12 siang. Tapi saya tidak berani untuk menyapanya karena di belakang Tante Mary terlihat wanita paruh baya menggunakan kebaya dengan muka pucat, bibir pecah-pecah, dan kaki yang tidak napak permukaan bumi. Saya pun berlari kencang ke kamar kosan saya dan menutup pintu kosan karena takut melihat sesosok makhluk di belakang Tante Mary. Sampai akhirnya saya tertidur dan terbangun kira-kira jam 8 malam. Ketika terbangun, saya merasakan dahaga yang luar biasa. Maka saya bergegas ke dapur yang berada di ujung ruangan, dekat dengan taman belakang kosan Tante Mary. Tetapi baru saja sampai di tengah ruangan, saya merasakan ada yang memegang kaki saya, menjambak rambut saya, meninju pipi saya. Saya pun langsung melihat ke arah kaki saya. Ternyata benar saja ada tangan keriput dengan kuku hitam dan kulit tangan berwarna pucat. Dan ternyata
itu adalah nenek-nenek yang berada di belakang Tante Mary. Tiba-tiba nenek itu berkata kepada saya, "Jang, punten, lengan ini katincak, Jang." Saya terkejut dan sambil berkata, "Mohon nih, punten." Lalu tidak lama nenek-nenek itu pun menghilang di hadapan saya, dan saya pun tak sadarkan diri selama beberapa jam. Akhirnya saya pun terbangun berkat Tante Mary memercikkan air ke wajah saya. Saya pun terbangun dan menjelaskan apa yang saya lihat. Dan saya bertanya kepada Tante Mary, "Tante, apakah di rumah ini ada penghuni nenek-nenek?" Tante pun menjawab, "Memang di sini ada sosok nenek-nenek, dan biasanya nenek tersebut mengganggu penghuni baru sebagai salam perkenalan. Dan sebenarnya saya itu adalah cucu dari nenek tersebut. Dan nenek tersebut bernama Isabel sesuai dengan nama kosan ini. Dan di hari berikutnya, saya tidak ada gangguan dari nenek-nenek berkulit keriput, berkuku hitam, berkulit pucat, dan memakai baju Slipknot dengan bacaan "Left Behind".